wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Shalorel Mana dari kelas 7A. Aku akan mempresentasikan salah satu buku, yaitu Magnet Rezeki. Aku akan menjelaskan tentang bab positive feeling yang berjudul Setiap Pikiran Adalah Doa. Ya, setiap pikiran adalah doa dan akan menjadi makin tidak sederhana karena semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ini yang berani abdi, artinya sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Hadis qudsi. Suatu saat ada orang yang datang pada saya, "Pak Nas, saya sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sedekah, kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya masih miskin juga?" Nah, itu sudah dikabulkan kok, jawab Pak Nas. Karena memang tidak mungkin doa tidak dikabulkan. Tuh, yang dikabulkan kata-kata kamu yang terakhir, tambah panas. Dia terkejut mengingat kata-kata terakhir. Yang dia sebut adalah miskin. Jadi doanya gak laku, tahajudnya gak laku, sedekahnya gak laku, yang laku hanya pikiran miskin kamu itu. Panas berusaha menjelaskan. Yang kedua, ada nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat cahaya proyektor. Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor, dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap. Sepanjang listrik proyektor itu masih bisa dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut, pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik itu juga gambar berubah di layar. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam grafik di bawah ini, terlihat otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar, diserap oleh otak sangat akurat dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Kita merekam semuanya dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Kemudian setelah diproses dalam pikiran, otak itu memancarkan 60.000 energi berupa pikiran setiap harinya. Maka nasib kita mirip layar sebuah proyektor. Apa yang ada dalam pikiran kita persis yang muncul menjadi nasib hidup kita. Yang ketiga, ada kesalahan berpikir. Ada seorang ibu yang berpakaian cukup atraktif, hijab pink, baju kuning, celana hijau, sepatu ungu, tas emas glitter, shawl berwarna toska, dan eyeshadownya berwarna perak. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika fakta itu dibacakan? Anda berpikir apa tentang si ibu? Gak nyambung, norak, orang gila, lagi berjalan. Itulah pikiran kita. Dia hanya berpikir, benar tidaknya bukan menjaga main dari pikiran. Otak kita ya hanya berpikir manakah di antara kita atas ibu itu yang benar. Dan kita tentu tidak tahu otak itu mengirim sinyal-sinyal listrik yang akhirnya menjadi sebuah kesimpulan yang bermain-main di dalam pikiran kita. Misalnya, Anda tanya ibu itu, "Bu, kenapa sih Bu pakaiannya norak sekali?" Tiba-tiba dia berseru, "Aduh, maaf ya kalau baju saya membuat mata kamu sakit. Saya ini kerja di Jakarta, tinggal di Bogor. Saya sudah kena surat peringatan SP2. Kalau saya tidak datang ke kantor hari ini akan kena SP3 dan langsung dipecat. Sementara rumah saya kebakaran semalam, semua habis. Akhirnya, baju apa saja yang saya pakai agar pergi ke kantor?" Nah, pikiran Anda sudah tidak tepat, bukan? Ternyata ibu itu bukan orang yang norak, tapi dia sedang terkena musibah. Tapi bayangkan jika Anda tidak menginformasi pikiran Anda. Kata norak sudah menjadi energi yang terpancar, energi yang tidak bisa hilang. Energi itu naik ke atas langit, dan ajaibnya energi kembali pada diri Anda sendiri. Jadi yang terjadi adalah Anda sedang berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang norak," karena semua doa dikabulkan. Adapun akan menjadi orang yang norak sebentar lagi. Loh, kan yang norak ibu itu, bukan saya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan norak? Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Inilah yang disebut kesalah pikiran atau biasa disebut suudzon. Kata suudzon sudah jadi bahasa sehari-hari bangsa Indonesia. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, su yang artinya negatif dan zon yang artinya prasangka. Jadi suudzon berarti prasangka negatif atau negative thinking. Saat kita berpikir norak, sebenarnya itu sah-sah saja, karena nilai berkembang di masyarakat kita tentang aturan menggunakan baju sudah diketahui secara umum. Tapi menjadi doa yang negatif
Manakala kata itu sendiri sebenarnya juga berkonotasi negatif, jadi faktanya bisa benar, tapi konotasinya negatif. Tetap saja menjadi negative thinking. Sekali lagi, faktanya bisa jadi benar, tapi konotasinya negatif, maka tetap saja menjadi negative thinking. Yang keempat, kesalahan berpikir. Dan berpikir part 2. Misalnya Anda melihat seorang koruptor ditangkap. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Mungkin Anda berpikir seperti ini, mampus loh, mati aja sekalian, mending dicincang-cincang aja, dasar sampah masyarakat, dan lain-lain. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda ketika keluar pikiran seperti itu? Sebuah energi yang terpancar di dalam menjadi doa. Ya Allah, jadikan aku mampus, jadikan aku mati sekalian, jadikan aku dicincang-cincang, jadikan aku sampah masyarakat, dan semua doa dikabulkan. Sebentar lagi semua itu akan terwujud menjadi nasib kita. Stop, na'udzubillah ini zalik. Fakta koruptor malah menjadi doa yang tidak baik ke kita. Loh, kan yang koruptor dia, bukan saya. Tenang, sebentar lagi saya jelaskan. Sekali lagi, fakta sebenarnya sudah tidak penting. Yang paling penting adalah pikiran apa yang tercerus saat fakta itu dihidangkan di hadapan kita. Apakah pikiran negatif atau pikiran positif? Fakta dan respon. Misalnya, Anda duduk di sebuah kereta karena letih bekerja. Anda duduk dengan posisi yang sangat nyaman. Kepala Anda rebahkan ke atas, dan tas Anda berada di pangkuan Anda. Saat itu kereta apinya sedang sepi. Anda bisa duduk dengan tenang. Di stasiun berikutnya, naik seorang ayah dan 3 orang anaknya. Sang ayah duduk persis di samping Anda dengan posisi yang juga sama. Kepalanya direbahkan dan 3 orang anaknya berlari-larian di koridor gerbong kereta, berteriak-teriak mengganggu penumpang yang lain. Pak, Anda sadari pangkuan Anda ditarik-tarik oleh seorang anak. Tiba-tiba Anda sadar akan keadaannya. Anda dihadapkan oleh 3 anak bandel dan 1 ayah yang cuek, menawar sangat dingin. Asal dalam pikiran kita saat itu apa? Apa pilihan sikap yang tersedia saat itu? Pilihan sikap pertama, Anda melihat sang ayah dan 3 anaknya dengan penuh kebencian. Anda bergumam dalam hati, dasar orang tua gak tahu diri, di fasilitas publik seperti ini mestinya dia jaga anaknya baik-baik. Lalu Anda pergi meninggalkan mereka karena tidak mau terganggu dan pindah ke gerbong lain dan kembali tidur. Pilihan sikap kedua adalah Anda menginformasi pikiran Anda bangunkan sang ayah dan menegurnya, "Pak, bangun, ini anaknya gangguin kami." Kemudian tiba-tiba sang ayah merespon, "Duh, maafkan saya sedang kebingungan, istri saya meninggal beberapa jam lalu, tertabrak mobil. Saya tidak punya uang saat ini. Tadi sebelum berangkat saya hanya dapat pinjaman 200.000 rupiah untuk menebus rumah sakit. Saya sedang bingung. Pak, pas di stasiun tiba-tiba ketiga anak saya sudah ada di samping saya, sehingga tidak mungkin saya tinggalkan mereka. Maafkan saya, maafkan." Si bapak berseru meminta maaf karena anaknya sudah mengganggu dan Anda sudah tidak tepat, bukan? Ternyata sang ayah ini bukanlah orang yang tidak tahu diri, malah sebaliknya, dia ayah yang bertanggung jawab, tapi sedang kebingungan. Beruntung Anda mengkonfirmasi, sehingga pikiran Anda yang tadi sudah memancarkan doa yang tidak baik tertutupi dengan energi doa yang baik. Akhirnya energi yang baik itu mendelete energi yang tidak baik yang sebelumnya sudah terproyeksi keluar. Pilihan sikap ketiga, tanpa menginformasi, Anda sudah memilih pikiran positif terhadap fakta apapun yang terhidang di depan Anda saat ini. Saat seseorang anak menarik-narik tas Anda, langsung Anda terbangun, melihat situasi sekeliling, dan Anda ucapkan kalimat yang positif kepada anak di depan Anda. "Wah, adik sudah kelas berapa? Yuk main sini." Lalu Anda mendekati diri Anda menjadi pemaaf, penyabar, dan bahkan mungkin setelah itu Anda melihat sang bapak memberikan solusi terbaik. Dalam pilihan ketiga ini, Anda sedang berdoa, "Ya Allah, jadikan aku orang yang bertanggung jawab atas hidupku dan membantu orang lain, yang penuh berkah dan diberkahi." Saya meyakini bahwa keajaiban magnet rezeki akan terjadi saat Anda dan kita mampu memilih sikap ketiga sebagaimana respon yang kita atas fakta hidup yang terjadi. Memilih respon ketiga ini pastinya tidak mudah. Bagaimana mungkin kita merespon sebegitu banyak baiknya atas sebuah fakta yang kita tidak suka?
Tapi jika mengerti konsekuensi dari sebuah respon, bahwa setiap respons pikiran akan berdampak pada diri kita sendiri dan bukan orang lain. Akhirnya, kita tidak punya pilihan selain memilih respon positif atas apapun fakta yang terhidang. Itu satu-satunya opsi untuk hidup lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.